Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Lutfi di sini berharap kalian di siang atau pagi hari ini kalian memiliki kabar yang baik. Sebelum memulai untuk pemaparan materi, Bu Lutfi ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kalian semuanya yang telah penuh dengan tanggung jawab mau untuk menyimak materi daring hari ini. Karena Bu Lutfi tidak bisa memanggil kalian satu persatu, untuk mengecek kehadiran hari ini, kalian dapat menulis kata hadir di komen nanti setelah kalian selesai untuk menyimak video ini. Baik anak-anakku, kemarin hari Kamis, pekan kemarin kita belajar tentang kemasan ya. Kita review sedikit apa yang pernah kita pelajari kemarin. Yang pertama, kita belajar apa sih pengertian dari kemasan produk. Saya rasa kalian sudah paham semuanya. Dan yang kedua, kita belajar tentang fungsi ya. Fungsi kemasan di sana ada 4, kalian bisa menyebutkan dari fungsi protektif, fungsi estetik, fungsi simbolik, dan fungsi promosi yang pastinya. Dan untuk yang berikutnya kalian juga belajar tentang klasifikasi ya. Klasifikasi kemasan produk kemarin dipilah menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah berdasarkan penggunaannya. Yang kedua berdasarkan struktur sistem kemasnya. Yang ketiga, berdasarkan sifat kekakuan bahan yang digunakan untuk kemasan produknya. Yang berikutnya yaitu kemasan yang memiliki sifat perlindungan terhadap lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah tingkat kesiapan pemakaian. Baik, untuk berikutnya materinya saya lanjutkan ya. Untuk yang berikutnya itu adalah jenis-jenis bahan kemasan produk. Berarti di sini kita melihat bahan dari kemasan tersebut. Kemasan di situ bisa kalian lihat, yang pertama kemasan yang terbuat dari kertas. Yang kedua adalah kemasan yang berasal dari kaca. Kemasan yang terbuat dari logam. Kemasan yang terbuat dari plastik. Yang kelima adalah kemasan edible packaging. Yang keenam adalah biodegradable packaging. Nah, seperti apa itu jenis kemasannya bisa kita lihat. Kalau kemasan kertas kalian sering melihat, kaca juga sering melihat, logam, plastik. Mungkin yang nomor 5 dan 6. Coba kita lihat bersama-sama ya. Ini adalah contoh dari jenis bahan kemasan. Nah, untuk nomor 1 seperti ini dari plastik. Dari logam kalian bisa menemukan kemasan ini yaitu minuman ya, kemasan minuman, bisa Coca-Cola, bisa Pepsi ataupun yang lainnya, ataupun juga kemasan sarden itu juga biasanya menggunakan kemasan yang terbuat dari logam. Berikutnya yang nomor 3 di sini adalah kemasan dari kertas ya. Di sini kalau kemasan kertas bentuknya biasanya seperti ini ya, kotak ataupun paper bag atau bentuknya seperti tas mini. Yang berikutnya adalah nomor 4, ini adalah kemasan dari kaca. Dan yang nomor 5 baru yang tadi yang di sini ya. Yang terakhir itu adalah kemasan edible packaging. Apa itu? Kemasan edible packaging itu adalah kemasan yang ramah lingkungan karena kemasan ini bisa dimakan. Nah, kalau bisa dimakan berarti kemasan ini benar-benar bermanfaat karena tidak ada limbah sama sekali. Nah, contohnya kalau di sini yang bisa dimakan, kalau di gambar itu mungkin kayaknya jelly ya, sehingga kemasannya transparan dan bisa dinikmati oleh konsumen. Ataupun juga kalau kalian pernah melihat kemasan
Sosis yang terbuat itu biasanya dari lemak ya, dari lemak sapi. Jadi ada beberapa sosis yang dikemas di dalamnya itu berupa plastik tipis sekali tapi bisa dikonsumsi. Tapi ada beberapa sosis yang memang murni dari kemasan plastik sehingga memang harus dibuang. Terus berikutnya yang nomor 5 itu adalah kemasan biodegradable packaging. Nah, apa itu? Kemasan ini adalah kemasan yang ramah lingkungan, di mana kemasan tersebut kalau sudah tidak dipakai, dibuang, itu bisa eee, terurai alami oleh mikroba ataupun bakteri-bakteri yang bisa menjadikan kemasan tersebut menjadi kompos. Ya, tanpa diolah mereka akan membusuk sendiri. Itu adalah contoh dari jenis bahan kemasan. Dan yang berikutnya kita akan belajar tentang syarat kemasan produk. Nah, ini berarti kemasan produk itu memiliki beberapa syarat. Kenapa? Agar aman jika digunakan. Yang pertama adalah kemasan itu pasti berasal dari bahan yang tidak beracun ya. Karena kalau beracun pasti akan mengganggu kesehatan. Yang kedua adalah kemasan itu harus cocok dengan bahan yang dikemas. Nah, maksudnya apa? Kalau kalian menjadi produsen, kalian harus pintar-pintar memilih bahan kemasan sehingga nanti kemasan tersebut tidak merusak dari barang yang dikemas. Contohnya, kalau kalian menjual makanan atau minuman, berarti sesuai. Kalau seandainya minuman, ya berarti jangan sampai kalian memilih kemasan yang mudah bocor. Berikutnya yang nomor 3 itu adalah dapat mencegah pemalsuan. Apa maksudnya? Kemasan juga berfungsi sebagai pengaman. Pengaman apa? Pengaman agar mereka itu tidak mudah untuk memalsukan atau mencontoh kemasan yang kalian buat, sehingga nanti mereka dengan bebas bisa menduplikasi kemasan tersebut. Berikutnya adalah kemudahan membuka dan menutup. Nah, ini berarti seperti minuman kaleng. Minuman kaleng, kalau kaleng itu kan berdiri dari logam ya. Kalau dari logam berarti kan keras. Tapi kita sebagai produsen harus pintar bagaimana caranya kemasan logam itu mudah untuk dibuka. Berikutnya yang nomor 5 adalah penampilan yang menarik, yang pastinya itu menarik. Kenapa? Karena bertujuan untuk menarik konsumen dalam melakukan pembelian. Nomor 6 itu adalah kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi produk. Nah, jangan sampai membukanya susah sekali sehingga makanan yang ada di dalamnya sewaktu proses kalian membuka itu malah tumpah. Nah, itu berarti kan membuat sulit konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut. Yang nomor 7 itu adalah kemudahan pembuangan kemasan bekas. Nah, pada umumnya kemasan bekas adalah sampah dan merupakan suatu masalah yang memerlukan biaya yang cukup besar untuk menanganinya. Makanya kalian di sini harus bisa memilih bahan kemasan yang ramah terhadap lingkungan. Nah, untuk materi hari ini cukup itu saja ya. Silahkan kalian ulang untuk melihatnya jika kalian masih belum paham. Nah, Bu Lutfi juga tidak Bu Lutfi tidak membatasi kalian kalau materinya hanya yang Bu Lutfi sampaikan, tidak. Kalian bisa mencari tambahan mencari tambahan kalian bisa mencari tambahan referensi artikel di Google. Nah, anak-anak hebat, Bu Lutfi berharap dari sedikit materi ini kalian selain menuliskan kata hadir di kolom komentar, kalian juga tolong menulis uraian sedikit saja, berikan uraian sedikit dari hasil pemaparan yang kalian dapatkan dalam pembelajaran daring hari ini. Apa saja sudah, pokoknya yang berhubungan dengan materi kemasan yang barusan Ibu sampaikan. Apa sih manfaatnya untuk kalian setelah kalian belajar materi ini? Itu saja ya. Jangan lupa tulis hadir
dan uraian dari manfaat kalian melakukan pembelajaran. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk subscribe channelnya Bu Lutfi ya. Dan terima kasih, semoga kalian di sana semuanya sehat, diberikan kemudahan untuk belajar materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.